selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham Big Bang, terutama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir Mega. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup menguat 2,19% ke harga 9.300. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Kalau dia buka semarinnya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI juga mantul dari 9.000 level psikologisnya ya. Memang nggak pas-pas 9.000 di 9.050 dan mantul lagi. Dan kemana arahnya ya berusaha akan menembus lagi 9.400. Menurut saya peluang besar tembus ya. Target BBNI itu 10.000 semoga sampai di Februari ini ya. Jadi seperti itu untuk BBNI masih oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga koreksi minggu kemarin volumenya cukup besar memang, tapi itu volume bayar dari bawah ya. Kayaknya ada buying power dan minggu depan itu masih bisa mencoba kembali rebound. Ya mencoba nih. Ya, kita lihat aja. Karena ISG ini kan lagi dipucuk, takutnya koreksi dulu sekitar 6.866 baru naik ya. Mungkin candle koreksi satu candle baru naik. Nah itu BBNI bisa jadi koreksi dulu sedikit, tapi tetap ya menurut saya Februari ini bisa tembus 9.500 dan potensi arah ke 10.000 Februari. Jadi masih 15 hari ke depan ya. Masih panjang lah, tapi ada peluang ke sana arah untuk BBNI. Seperti itu untuk BBNI. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 9.925 menguat 2,05%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinnya BMRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga peluang naik tembus tadi 10.000 sampai 10.200-nya. Target arah nutup gapnya ini 10.300 dan 10.800 ada peluang lah naik 8%, cukup tinggi juga ya kalau di Februari. Berat sih menurut saya. Ya coba 10.500 dulu lah ya. Ke situ dulu lah target terdekat untuk BMRI ya. Karena ya 8% sekelas BMRI kalau 1 bulan ya bisa aja ya. Kalau market mendukung. Bahkan dia pernah di Januari itu naiknya 13%. Ya semoga sampai, tapi itu target peaknya menurut saya 10.800 itu nutup gapnya itu. Kemungkinan kepentok juga di situ lagi untuk BMRI. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.750 menguat 3,26%. Kalau dia transaksi asing net buy 572 miliar, setengah triliun lebih. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI juga ada akumulasi BKAK RXKZ ya. Ini langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI akhirnya tembus juga pola cup and handle dengan volume besar, dengan target kalau sesuai plan ya tetap ya Februari kemungkinan besar Big Bang itu ke arah resisten kuatnya bulan lalu ya. BBNI itu ke 10 ribuan, kalau BMRI itu ke 10.600 10.800, BBRI ke 5.000 level psikologisnya, dan juga itu kalau nggak salah all time high-nya. Jadi ada peluang ke sana, potensi upside masih bisa 5% 6% ya, sangat mungkin lah ya kalau jalan. Karena kelihatan juga inflow mulai masuk kan, inflow asing hari Jumat kemarin itu asing net buy 1 triliun. Setengah triliunnya itu di BBRI ya, setengah triliun asing net buy. Nah jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Setelah dia candle rejection doji, akhirnya dikonfirmasi hijau. Ini arahnya peluang besar ke atas karena volume juga mendukung besar. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.700 menguat juga 2,95%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ukar sumarinya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga ya membentuk swing low-nya di 8.400 dan mantul lagi dan kepetok di resisten 8.700 itu, dan gap sudah ditutup dan candle tutupannya merobozu gap up ya. Ada peluang juga untuk ke 94 ya, semoga aja lah ya 94, tapi ya menurut saya 9.200 nih dulu diujinya ya, terdekatnya untuk BBCA. Mungkin nggak di all time high ya, tergantung market lah. Kalau inflow-nya cukup besar juga ya bisa, dan ini ada pola bisa dibilang important and holder.
Targetnya ya sebenarnya all time high kalau mampu ya, seperti ini untuk BBCA. Nah ya 94 itu arahnya. Ya semoga aja sampai, tapi ya itu kepentok nanti dan mulai koreksi lagi. Jadi mampatin kalau mau disimpan jangka menengah juga ya silahkan, nggak ada masalah untuk BBCA. Ini mau nyangkut pun nggak masalah bagi dividen. Dan ya tetap ya, kalau ISG tembus 7.000, 7.800, 8.000 nantinya itu BBCA Big Bang ini yang narik-narik ke atas juga. Jadi sabar-sabar aja kalaupun nyangkut di Big Bang, menurut saya seperti itu. Tapi Big Bang-nya ya 4 Big Bang ini ya, BBNI, BMRI, BBRI, BBCA. Itu lebih old stock, juga lebih fundamentalnya sudah teruji. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBCA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.385, menguat 2,59%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga bagus ya. Yang perkiraan saya dia bisa membentuk swing low-nya di 1.300, ternyata mepet aja dia di 1.305. Di support minornya udah mantul lagi. Ya, cukup oke nih. Tinggal nunggu tembus, mungkin nggak tembus. Menurut saya sih tembus. Targetnya 1.500, naikin lagi. Ya ini peluang besar. Jadi potensi upside sekitaran 10% sangat mungkin karena volatilitas BBTN itu cukup kuat. Ya, dia bergerak tuh bisa sehari 3%, 6% itu bisa. Jadi ya kalau dia potensi upside-nya sekitar 10% lagi bisa terjadi ya untuk BBTN. Jadi oke nih BBTN, tinggal tunggu tembus 1.400. Semoga aja minggu depan siap-siap. Trend downtrendnya juga ya 1.500 tuh lah yang diujinya. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.750, terkoreksi 0,72%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya, BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BDMN koreksi wajar. Kalau dilihat kondisi seperti ini, kalau mau konfirmasi harusnya bertahan. Koreksinya volumenya juga cukup besar ya. Cuman ya nggak masalah lah ya. Menurut saya sih bisa tetap mantul. Senin atau Selasa ya. Mungkin koreksi dikit atau offset lah. Offset sedikit 2640. Turun cukup dalam juga ya dia ke area ini. Coba cek berapa persen kalau dia turun tiba-tiba koreksi 4%. Ya masih ideal lah ya. Pokoknya area ini nih area pantulan BDMN ya. Ini nih area pantulan, arahnya peluang besar ke atas. Targetnya 3.000 untuk BDMN, semoga sampai di Februari. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 1,1% ke harga 3.640. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto juga masih oke nih. Arahnya juga ke atas. Nah ini waktu itu trading plan-nya ya. Kalau nekat-nekatan 3.200 tuh mestinya dijaga dan mantul. Waktu itu juga saya rekomendasikan Arto ini di minggu sebelumnya. Saya bilang kalau dia ke bawah 3.200 tuh spek buy aja dengan stop loss di 3.000 ke bawah ya. Jadi cut loss-nya sekitar 7% lah waktu itu ya. Dan ya rebound luar biasa cukup tinggi ya, volumenya juga besar dan indikasi pola cup and handle-nya ini bisa terjadi. Siap-siap ya. Arahnya ke atas. Targetnya semoga sampai ya 4.500 terlalu tinggi. Ya 4.250 itu dulu lah ya. Area resistennya ini 4.250 sampai 4.400 itu potensi upset dari harga sekarang masih bisa 20%. Ya semoga sampai ya. Kalau Arto ini kan kalau naiknya tinggi juga bisa. Jadi sangat mungkin kalau memang jalan ya bisa sampai 4.250 sampai 4.400 itu ya. Juga Arto sudah turun sangat dalam kan ya, saatnya lah dia bangkit ya. Belum bangkit ke 8.000 9.000 ya, bangkit lumayan. Kalau dia bangkitnya sekitar dari bottomnya naiknya 50% tuh kan lumayan. Cuman ya kalau dari atas tuh ya, nunggu dia balik ke atas tuh sangat lama ya. Kalau dia balik ke 9.000 aja harus naik ya dari bottomnya ini 220%. Itu sentimen yang sangat kuat baru nariknya. Kalau sentimen biasa-biasa aja susah. Itulah gunanya untuk stop loss ya. Karena ya tadi nunggunya lama. Tapi nggak masalah kalaupun yang sabar. Jadi seperti itu, Arto dari bottomnya udah naik 25% ya itu.
Kalau dia naik 5% masih bisa lah ya. Berarti naik 25% lagi ke area 4.200. Jadi seperti itu. Untuk Arto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.630, menguat 0,38%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka sebenarnya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk BTPS, tunggu momentum, tunggu dia tembus 2.650 atau ya nekat harga sekarang juga memang harga tanggung tapi bisa beli nih stop lossnya, tapi stop lossnya ya sekitar 3% di bawah 2.550 boleh, atau sekalian di bawah aja 6% di bawah 2.500 juga boleh. Targetnya kemana? 2.800 sampai 2.900 ini. Nih risk reward juga masih masuk harga sekarang. Ini konsolidasinya bagus ya, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Jadi untuk BTPS kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga koreksi, volumenya lumayan besar ya. Ya konfirmasinya tunggu tembus 2.660 sampai 2.700. Kalau tutup di atas itu minggu depan siap-siap 2.800 sampai 2.900. Bahkan bisa sampai 3.000 tuh ya untuk BTPS. Ini juga dia udah turun dalam kan, sudah mencoba mematahkan trendnya. Tinggal tunggu tembus 2.700. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 790, menguat 1,28%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya NISP ada akumulasi. Langsung saja teknikalnya. Untuk NISP juga bagus, uptrend ya. Yang waktu itu masih sama analisanya, kalau dia tembus 760 770 tuh arahnya 800 sampai 810. NISP juga sudah saya rekomendasikan di 17 Januari, saya suruh beli di 745 sampai 735 tuh, dan juga saya sudah infokan di grup ini saham lambat gerak tapi peluang besar arahnya ke atas. Yang penting sabar ya, sekitar hampir 2 minggu lebih baru jalan ya, tapi ya lumayan. Dari anggap aja beli harga tertingginya 745, sekarang udah potensi profit 6% ya, tinggal nunggu target saya 800 sampai itu ya. 8% 2 minggu ya sangat besar dan aman ya. Memang lambat tapi aman ya, seperti itu. Kita harus lihat bagaimana resikonya, bagaimana kecepatan sahamnya itu naik atau turun, dan bagaimana apakah sesuai dengan profil resiko kita ya. Karena di grup Borneo Trader tuh ada yang high risk juga sudah diinfokan, ada yang lambat gerak diinfokan juga, yang sedang-sedang juga diinfokan. Jadi tinggal pilih aja semua ya. Jadi seperti itu. Untuk NISP bagus, uptrend, sudah konfirmasi, volume juga besar, break dari 7.700, oke nih. Harusnya ada lanjutan, peluang besar bisa tembus juga 800-nya dan lanjut ke atas. Ini ada pola cup and handle kan kelihatan. Targetnya ya bisa 950.000. Trennya juga bagus. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Kalau dilihat dari candle bulanan juga bagus. Ya arahnya ke atas lah untuk NISP ya. Peluang besar minggu depan tuh sampai 800 udah disentuh. Tapi kalaupun ternyata koreksi ya paling konsolidasi. Ini areanya 760 sampai 800. Seperti itu untuk NISP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mega yang ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 5.575. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau jadi broker sebenarnya Mega ada distribusi tapi likuiditasnya kecil ya, transaksinya nih. Lot-lotnya tipis karena ada infonya mau bagi dividen ya. Kalau dilihat di RDI bisnis belum ada info, tapi biasanya dari histori dividennya tahun-tahun sebelumnya itu di bulan Maret bagi dividen, dan biasanya dividennya cukup besar. Kalau 2 tahun yang lalu itu di 2022 400, di 2021 300. Kalau kondisi seperti ini, coba kalau dilihat dari harga Maret ya. Maret 2022 itu harganya di 6 ribuan, berarti ya lumayan ya, 6%-an dividennya. Jadi kondisi seperti ini kalau dilihat dari teknikalnya cukup oke nih. Dia berhasil break dari resisten konsolidasinya semenjak Desember 2022, 2 bulan yang lalu itu di 5.500. Kalau resisten kuatnya itu 5.800. Apalagi sentimen dividen ya bisa naik. Kelihatan volume juga mulai meningkat nih di area support ya. Di area bawah ini volume meningkat, tapi memang likuiditas kecil. Menurut saya juga Mega bisa jadi ada tarikan ya. Potensi tembus juga tuh 5.800 bisa sampai 6.000 sambil menunggu dividennya di bulan Maret. Ya biasanya seperti itu. Mulai sekarang kumpulin aja kalau berminat. Dan
Kalau kondisi seperti ini stop loss kalau dia tutup di bawah 5.300. Udah seperti itu aja untuk Mega. Seperti itu untuk Mega. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.